Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Katon Suryo Nugroho dengan NIM 2101012014467. Di sini saya akan menyampaikan kasus 1 mengenai corporate office building yang merupakan tugas dari mata kuliah rekayasa nilai. Di sini ada alur dari value engineering, di mana yang pertama ada fase informasi, di mana di situ mengumpulkan data dari proyek yang akan kita tinjau. Kedua, ide kreatif, di mana itu adalah menemukan ide atau cara lain dalam sebuah item pekerjaan dapat dilaksanakan. Ketiga, ada analisis ide, yaitu menganalisa ide yang sudah ditemukan. Selanjutnya masuk ke fase rekomendasi, yaitu menyusun ide yang sudah dianalisis untuk dipresentasikan. Nah, setelah rekomendasi tadi akan dilakukan presentasi untuk mempresentasikan rekomendasi yang sudah dibuat. Di sini adalah penjelasan umum dari proyek tersebut. Proyek ini dilakukan workshop value engineering mengenai proyek pembangunan pusat perkantoran komersil. Proyek tersebut sekitar 800.000 kaki persegi, meliputi 3 basement sebagai tempat parkir, 3 tingkat area pertokoan, 1 tingkat mezzanine untuk restoran, dan 2 menara perkantoran dengan 17 lantai. Rencana pada pengembangan desain 60% perkiraan biaya konstruksi adalah sebesar 71 juta dolar. Dalam melakukan value engineering memiliki batasan, yaitu mempertahankan tampilan arsitektural. Pada implementasi tahap akhir diperkirakan akan terjadi penghematan sebesar 10 juta dolar atau 15% dari biaya awal. Ditambah penghematan dari meningkatnya pemanfaatan ruang dan berkurangnya biaya perawatan dan operasional sebesar 350.000 dolar per tahun. Anggota tim value engineering terdiri dari konsultan VE, desainer, dan pemilik atau owner yang dibagi sesuai bidangnya, yaitu arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Selanjutnya di sini ada type informasi. Pada awal studi dilakukan pengumpulan informasi dari proyek dengan mempelajari dokumen proyek dan membuat daftar rangkuman pekerjaan yang terjadi pada saat tahap pengembangan desain mencapai 60%. Dari dokumen studi VE ini didapat data proyek sebagai berikut. Itu yang pertama ada rangkuman item pekerjaan. Kedua ada cost word model atau analisa. Cost word model bertujuan untuk mencari potensi peningkatan nilai terbesar pada setiap fungsi pekerjaan. Selanjutnya ada analisa fungsi. Analisa fungsi bertujuan untuk mengidentifikasi fungsi yang memiliki peluang studi VE. Selanjutnya ada fase ide kreatif. Dalam pelaksanaan value engineering dihasilkan 130 ide yang dapat meningkatkan nilai proyek. Berdasar ide tersebut akan dibuat proposal berisi alternatif penyelesaian serta nilai penghematan yang dicapai pada item pekerjaan tersebut. Berikut merupakan beberapa ide atau usulan pada setiap bidang. Yang pertama itu ada bidang arsitektural. Dalam bidang arsitektural terdapat 16 ide atau usulan. Cakupan yang paling utama antara lain: 1. Menghentikan elevator pada lantai dasar teratas dengan penghematan sebesar 1,33 juta dolar. Kedua, menghilangkan eskalator dan tangga pada sisi utara gedung dengan penghematan 750.000 dolar. Ketiga, dinding penthouse dan modifikasi dinding interior yang lebih murah. Keempat, merelokasi dan menghapus satu set tangga luar menuju basement. Yang terakhir, dengan menggunakan material finishing pada kategori yang lebih rendah tetapi masih memenuhi persyaratan owner. Selanjutnya ada bagian struktural, di mana terdapat 9 ide atau usulan dasar. Beberapa cakupannya itu yang pertama mempertimbangkan penggunaan papan lantai prategang inti berongga untuk ruang basement dan lantai menara dengan penghematan mencapai 1,44 juta dolar. Yang kedua, menghapus basement tingkat 4 dan 5 yang digunakan untuk menyimpan tangki dan relokasi ruang dan tangki. Penghematan mencapai 530.000 dolar. Yang ketiga, memodifikasi desain plat lantai menggunakan plat dan balok dua arah
dengan penghematan mencapai $800.000, tetapi tidak dalam kondisi ketika menggunakan pracetak. Untuk mekanikal ada 17 usulan mendasar yang cakupannya itu antara lain yang pertama mengurangi lantai kedua penthouse dengan merelokasi tangki air di atap sekaligus menghapus basement tingkat 4 dan 5 dengan penghematan mencapai $1 juta. Yang kedua, memodifikasi sistem TES atau Thermal Energy Storage dengan merelokasi tangki pada ruang bawah tanah lantai 1 dan 3 dan merelokasi ruang pompa ke ruangan bawah tanah lantai 1. Penghematan ini bisa mencapai $450.000 pada biaya awal dan $54.000 per tahun. Jadi di sini tidak hanya penghematan saat konstruksi tetapi juga ada penghematan biaya operasional per tahunnya. Nilai dari proyek juga akan meningkat secara signifikan dari hasil penyewaan ruang dengan adanya relokasi ini. Jadi ada nilai tambah selain dari penghematan, juga ada nilai tambah manfaat dari ide tersebut. Yang ketiga ada menggunakan trover cahaya sebagai diffuser linier. Hari ini dapat menghasilkan penghematan sebesar $26.000. Yang keempat ada elektrikal. Dalam bidang elektrikal terdapat 9 usulan yang dikembangkan. Cakupan yang pertama itu ada konfigurasi ulang distribusi elektrikal dengan potensi penghematan $1,73 juta. Yang kedua konfigurasi ulang elektrikal HVAC dengan penghematan $1,3 juta. Yang ketiga mengurangi beban daya darurat dengan menggunakan pompa bertenaga diesel. Selanjutnya tahap setelah ide kreatif ada tahap analisis. Tahap analisis dilakukan evaluasi mengenai ide-ide yang telah terkumpul pada fase ide kreatif. Saat meninjau hasil studi VE, penting untuk meninjau setiap bagian rekomendasi berdasarkan manfaatnya masing-masing. Seringkali ada kecenderungan untuk mengabaikan suatu rekomendasi karena kekhawatiran tentang salah satu bagian tersebut. Saat meninjau laporan ini, pertimbangkan bagian dalam rekomendasi yang dapat diterima dan dapat menerapkan bagian tersebut pada desain akhir. Nah, tahap analisis ini saya berikan beberapa contoh sesuai dari bidang. Tadi ada arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Yang pertama ini dari arsitektural, yaitu menghentikan elevator lantai dasar teratas. Dengan desain awal di sini adalah pada masing-masing menara terdapat 6 elevator melayani basement lantai ketiga sampai tempat parkir. Elevator yang sama juga melayani podium tempat belanja dan menara perkantoran 18 lantai. Desain yang diajukan setelah analisis VE dengan menghentikan elevator menara di lantai dasar teratas, menambah 2 elevator hidrolik di basement setiap menara, 1 di setiap sisi ujung masing-masing elevator untuk melayani khusus antara basement lantai ketiga dengan lantai dasar teratas. Pertimbangan untuk ide ini adalah yang pertama pemisahan untuk meningkatkan layanan pengguna menara perkantoran. Yang kedua meningkatkan privasi pengguna menara perkantoran. Yang ketiga meningkatkan akses stabilitas. Yang keempat penghematan ruang dari lantai 1 sampai 3 basement sekitar 100 meter persegi per lantai. Yang kedua ini untuk aspek struktural, yaitu penggunaan papan lantai pracetak inti berlongga, di mana desain awalnya ini konstruksi tipikal seluruh lantai di atas lantai 1 basement adalah plat beton cor ditempat dengan lapisan beton tambahan sebesar 7 cm. Desain yang diajukan itu adalah papan lantai pracetak berongga yang memiliki ketebalan 25 cm ditambah dengan lapisan beton tambahan sebesar 7 cm yang telah tertera pada desain awal. Pertimbangannya itu yang pertama, desain diajukan memiliki penghematan waktu dan biaya yang signifikan. Kedua, arahan direktur pabrik lokal akan penggunaan dan ketersediaan beton pracetak. Yang ketiga, rekomendasi ahli untuk menggunakan papan inti berongga tersebut. Selanjutnya untuk mekanikal itu ada modifikasi desain penyimpanan termis. Di sini desain awalnya itu ada thermal energy storage berupa 4 buah tangki kapasitas 690 meter kubik
yang terhubung dengan dua pendingin 214 ton yang bekerja 100% selama jam tidak sibuk dan menyalurkan energi yang tersimpan digunakan air dingin untuk periode sibuk dan penggunaan darurat. Desain yang diajukan itu dengan menghilangkan basement tingkat 4 dan 5 dan merelokasi ruang pompa ke basement tingkat 1. Hal ini dapat dilakukan jika elevator berhenti di lantai dasar. Pelat pondasi rakit harus diturunkan 2 meter dan kelengkapan lainnya dibuat untuk ruang angkat di bawah elevator yang menghentikan lantai dasar teratas. Ditambah hanya satu pengangkat per menara yang diajukan untuk sistem thermal energy storage terbaru ini. Pertimbangan eh, pertimbangan tidak hanya untuk sisi negatif, tetapi terkadang ada sisi positif saja, tetapi ada sisi negatif, di mana ini contohnya membutuhkan biaya $124.000 untuk konstruksi tangki. Yang kedua, usulan ini menunjukkan sebuah peningkatan dari pengembangan investasi sebanyak 48,4% dari desain aslinya, yang hanya 21,3%. Dengan catatan, usulan ini harus dievaluasi terhadap tangki berkedalaman ideal 10,6 meter dengan kedalaman 12 meter, relokasi pompa TS, dan penggunaan satu pengangkat per menara. Selanjutnya tahap analisis untuk elektrikal. Di sini ada konfigurasi ulang distribusi elektrik, di mana desain awal itu sistem kapasitas 20,8 kV dengan 4 transformer 2000 kV ampere untuk menurunkan tegangan menjadi 220 volt yang terhubung dengan MSB untuk beban HVAC dan daya secara umum. Keseluruhan MSB terhubung pada setiap menara memiliki MCB 500 ampere yang hanya dihubungkan ke busbar 5000 ampere. Desain yang diajukan di sini menghapus sistem busbar dengan merelokasi transformer pada lantai-lantai gedung, mengurangi peralatan menjadi 380 volt untuk HVAC dan menggunakan lebih dari 2 transformer untuk distribusi daya umum dengan daya sekunder 220 volt dan menghubungkan semua transformer dengan kabel 13,8 kV melingkar. Mengkonfigurasi saklar 13,8 kV agar mencakup satu masukan dan 2 keluaran. Pertimbangannya yang pertama itu sistem sesuai desain awal sangatlah mahal tanpa adanya fleksibilitas untuk menyalurkan daya antar menara. Yang kedua, penggunaan busbar memerlukan banyak biaya. Yang ketiga, membutuhkan ruang untuk transformer pada lantai yang direkomendasikan. Yang keempat, sistem yang diusulkan memerlukan material sesuai standar untuk memaksimalkan daya dan menghilangkan penggunaan peralatan yang diproduksi secara khusus. Yang terakhir itu ada biaya pengoperasian perkiraan 1% dari biaya aslinya. Selanjutnya itu masuk ke tahap rekomendasi. Tim VM mengembangkan 45 proposal yang perubahan yang mewakili potensi penghematan awal sebesar $14,5 juta dengan $19,5 juta dalam siklus hidup bangunan yang merepresentasikan penghematan berkala tahunan sebesar $500.000 per tahun. Total tersebut tidak termasuk 2 proposal, yaitu shell construction dan dilated system. Pada akhir proposal untuk menghilangkan sistem TES tidak disetujui terkait proposal shell space menjadi bahan pertimbangan bersama dengan 4 alternatif proposal struktural lainnya. Sebagai tambahan disediakan pula 30 ide dengan usulan desain untuk memperjelas desain, meningkatkan desain dan mengurangi biaya. Berikut rangkuman dari penghematan yang dapat dilakukan jika rekomendasi ini dilakukan. Yang terakhir ada tahap presentasi. Tim value engineering akan mempresentasikan alternatif atau rekomendasi yang ada kepada pengambil keputusan dalam sebuah proyek. Nanti rekomendasi ini akan diambil keputusan apakah akan dilaksanakan, apakah akan digaji kembali, apakah akan tidak diterima. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.